Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Dasar-dasar ilmu sosial. Jadi di sini kami akan membuat video analisis dengan judul Sampah Kota Cerminan Kesadaran Kita, yaitu analisis permasalahan sampah di Pangkal Pinang. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Habibah Nur Fadila dan ini anggota kelompok saya yaitu saya Nabila Fariza Maharani. saya Sherly Devi Agustin. Saya Indah Puspitasari. Saya Rahil Alwa Akidah. Saya Vina Panduwinata. Jadi itu dari anggota kelompok kami. Selamat menyaksikan. Pangkal Pinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di balik keindahan kotanya, tersimpan masalah klasik yang belum terselesaikan, sampah. Dari jalan menuju Universitas Bangka Belitung, tepatnya di Jembatan Gantung, banyak sekali tumpukan sampah di sepanjang perjalanan. Tumpukan sampah ini yang kemudian menjadi cerminan perilaku sosial dari masyarakat kita. Menurut Pangkal Pinang Bubble News, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkal Pinang mencatat timbulan sampah di Pangkal Pinang mencapai 150 sampai 160 ton per hari. Jumlah tersebut terdiri dari 50% sampah organik dan 50% sampah non-organik. Adapun dari 150 sampai 160 ton produksi sampah per hari tersebut, sebanyak sekitar 125 sampai 140 ton dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Parit 6 yang di kondisinya sudah membludak, sisanya dimanfaatkan oleh masyarakat seperti pemulung, pengepul, bank sampah, dan bahan untuk produk-produk olahan kreatif seperti ban bekas dan lain-lain. Namun pengelolaan belum optimal karena keterbatasan fasilitas dan rendahnya kesadaran masyarakat. Pembuangan sampah sembarangan dapat dianalisis melalui sudut pandang ilmu sosial. Yang pertama itu ada konsep sosiologi. Masalah sampah mencerminkan lemahnya kesadaran sosial dan gotong royong. Banyak warga merasa urusan kebersihan bukan tanggung jawab mereka, melainkan hanya tugas pemerintah. Yang kedua itu ada konsep ekonomi. Sampah sebenarnya bisa jadi peluang ekonomi. Bank sampah, pengelolaan daur ulang, dan pemanfaatan limbah plastik bisa memberi nilai tambah bagi masyarakat. Yang ketiga ada geografi. Sebagian besar TPS di Pangkal Pinang berada di dekat aliran sungai. Saat hujan, sampah terbawa arus ke laut, menimbulkan pencemaran baru. Selanjutnya ada hukum. Pemerintah sudah memiliki aturan pembuangan sampah, tapi penegakannya belum maksimal. Masih banyak pelanggaran tanpa sanksi tegas. Selanjutnya ada psikologi. Perilaku membuang sampah sembarangan terjadi karena faktor kebiasaan. Edukasi lingkungan perlu dimulai sejak dini. Nah, dalam perilaku membuang sampah ini terdapat 5 prinsip. Yang pertama ada prinsip tanggung jawab sosial. Prinsip tanggung jawab sosial ini adalah setiap individu punya peran dalam menjaga kebersihan lingkungan, bukan hanya pemerintah. Kedua, prinsip interaksi sosial. Perilaku satu orang memengaruhi orang lain. Jika banyak yang membuang sampah sembarangan, orang lain akan meniru. Ketiga, prinsip keseimbangan lingkungan. Alam dan manusia saling bergantung. Jika lingkungan rusak, manusia akan terkena dampaknya, banjir, penyakit, polusi. Keempat, prinsip keberlanjutan. Pengelolaan sampah harus berkelanjutan, bukan hanya membersihkan, tapi juga mengurangi dan mendaur ulang sampah tersebut. Kelima, prinsip partisipasi. Keberhasilan program lingkungan sangat bergantung pada partisipasi aktif warga dan lembaga sosial seperti RT, sekolah, dan komunitas. Jadi ada beberapa faktor penyebab yang membuat terjadinya penumpukan sampah di Pangkal Pinang. Yang pertama ada faktor ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Kota Pangkal Pinang sebagai ibu kota provinsi yang mengumpulkan aktivitas bisnis, pasar rumah tangga, hingga jumlah sampah yang menjadi meningkat. Semakin banyak rumah tangga, usaha kuliner, pasar tradisional, maka lebih banyak pula sampah organik dan plastik. Yang kedua ada kurangnya infrastruktur dan pengelolaan yang memadai. Sistem pengumpulan, pemilahan, pengangkutan sampah belum optimal sehingga volume besar menjadi beban. Kapasitas ruang tempat pembuangan akhir yang cukup terbatas sehingga menjadikan susah untuk pembuangan sampah.
Terus yang ketiga ada kesadaran sosial dan perilaku masyarakat. Banyak warga yang membuang sampah yang dominan organik atau plastik tanpa pemilahan. Dan dari gotong royong dan pengelolaan bersama makin melemah. Individu membuang sendiri tanpa mempertimbangkan kolektif. Terus yang keempat ada kebijakan, regulasi dan penegakan yang kurang kuat. Meskipun ada regulasi pengelolaan lingkungan, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala. Keterlibatan masyarakat dalam kebijakan pengelolaan sampah berada di tingkat yang perlu ditingkatkan, yaitu partisipasi sosial yang rendah. Sampah yang menumpuk bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga dapat menimbulkan bau, penyakit, dan banjir. Masalah ini juga menurunkan citra kota dan kualitas hidup dari warganya. Solusi atau ide dari sudut pandang ilmu sosial, yaitu adalah masalah sampah bisa diatasi jika ada sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan dunia pendidikan. Jadi, menurut pandangan ilmu sosiologi, kampanye sosial berbasis komunitas atau gerakan warga peduli sampah. Dan menurut dari ilmu sosial pandang ekonomi, pengembangan bank sampah dan daur ulang jika sumber pendapatan. Kalau dari sudut pandang ilmu sosial pendidikan, edukasi lingkungan di sekolah dan kampus. Dan ilmu sosial dari sudut pandang pemerintah, penegakan aturan buang sampah dan penyediaan fasilitas yang cukup. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pemerintah Kota Pangkal Pinang perlu memperkuat program pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui edukasi pemilahan sampah dari sumbernya. Masyarakat harus didorong untuk memisahkan sampah organik dan anorganik sejak di rumah tangga. Sampah organik dapat diolah, sementara sampah anorganik dapat disalurkan ke bank sampah untuk didaur ulang menjadi produk bernilai ekonomi. Kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas lingkungan sangat penting untuk memperluas cakupan pengelolaan sampah. Pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan pelaku industri untuk menerapkan prinsip Extended Producer Responsibility atau EPR, yakni tanggung jawab produsen terhadap limbah kemasan produk yang dihasilkan. Program pengelolaan sampah yang efektif tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Hakikatnya, pengelolaan sampah adalah merupakan kewajiban seluruh komponen masyarakat dan pemerintah kota. Penanganan sampah tidak hanya menyangkut masalah teknis dan sistem pengelolaannya saja, akan tetapi juga menyangkut perilaku kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian masalah persampahan tidak akan tuntas tanpa adanya peran yang sinergi. Baik, itu tadi video dari kelompok kami tentang analisis permasalahan sampah di Kota Pangkal Pinang. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan semoga yang apa kami sampaikan itu bisa membuat banyak orang untuk sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Sekian video dari kelompok kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.